Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Lentera Minggu Katolik pada tanggal 23 Januari 2022 ini. Tema yang kita akan bahas adalah kaderisasi wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Bunda Maria Jeruju. Hadir bersama kita Ibu Elizabeth Iyek. Beliau adalah Ketua PKRI cabang Bunda Maria Jeruju periode 2018 sampai 2021. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kemarin PKRI cabang Bunda Maria Jeruju Pontianak ini telah melakukan kompercap sebagai bagian dari kaderisasi WKRI dalam melayani umat dan masyarakat. Baik, sebelum memulai Lentera Minggu Katolik di Pro 1 104,2 FM ini, mari kita membuka Lentera Minggu Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur atas karya agung-Mu, maka kami diberikan karunia kesehatan, kehidupan, dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dan mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan ketulusan yang Engkau kehendaki daripada kami. Kami yang berada atau pemirsa di Lentera Minggu Katolik ini bersyukur atas rahmat karunia alam yang indah ini. Dan kami memohon rahmat-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam pelayanan kami, agar kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus, agar cinta kasih-Mu selalu kami wartakan dan kami imani sebagai bentuk cinta kami kepada Dikau. Berkatilah kegiatan dan agenda kami dimanapun kami berada, dan teristimewa untuk para pendengar Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Bimbinglah kami agar kami dapat memperoleh informasi untuk membangun kehidupan kami bersama umat dan masyarakat. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Lentera Minggu Katolik RRI Pro 1 104,2 FM dimanapun berada, pada Lentera Minggu Katolik ini kita mengangkat tema kaderisasi wanita Katolik Republik Indonesia di cabang Bunda Maria Jeruju Pontianak. Dan kita menyapa Bu Elizabeth Iyek. Salam Bu, bagaimana kabarnya? Kabarnya kabar baik, luar biasa Pak. Baik, sehat Bu ya? Sehat. Sudah segar ya, karena mungkin kemarin agendanya cukup padat ya? Ya, berkat Tuhan jadi segar Pak. Ya, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, wanita Katolik Republik Indonesia merupakan suatu ormas Katolik yang sudah didirikan sejak 97 tahun yang lalu. Organisasi ini merupakan organisasi yang mengangkat peran perempuan, terutama perempuan Katolik atau wanita Katolik, untuk menjadi perempuan pejuang yang berjuang di keluarga, berjuang di masyarakat, dan berjuang demi gereja untuk memberikan kekuatan cinta kasih bagi suami, anak-anak, umat, jemaat yang dilayani, dan juga bagi negara dan bangsa. Baik Bu Iyek, mungkin kita sapa Bu Elizabeth ini dengan panggilan Bu Iyek, ini panggilan akrabnya. Bagaimana wanita Katolik Republik Indonesia ini mampu berdiri, dan mungkin bisa diberikan penjelasan kepada para pendengar kita, apa itu wanita Katolik Republik Indonesia? Silakan Bu. Selamat pagi Pak Yakobus dan RRI Pro 1 Pontianak. Maaf, biasa saya dipanggil Elis. Ya. Jadi
berbicara tentang pengalaman untuk wanita Katolik ini sebenarnya organisasi sosial dan masyarakat seperti yang Bapak katakan tadi di wilayah paroki khusus untuk wanita Katolik, terutama di sini di Bunda Maria Jeruju. Baik. Bercerita tentang pengalaman ya Pak. Iya. Pengkaderan di Wanita Katolik RI cabang Bunda Maria Jeruju. Awal saya bergabung menjadi anggota Wanita Katolik cabang Bunda Maria Jeruju. Awalnya kami masih cabang. Nah, karena kelamaan ini keanggotaan menjadi semakin banyak dan kami dimekarkan atau mendapat anak gitu. Jadi ranting Maria itu dan ranting Maria 2. Nah, karena saya anggota baru, perasaan malu dan takut itu selalu ada Pak. Baik. Setiap ada pertemuan dan kegiatan. Takut takut ditegur. Nah, ternyata ada seorang ibu yang menjadi contoh dan teladan dalam berbicara, berbuat, dan bertingkah laku. Dia adalah Ibu Clara Dawi, yang senior kami di dalam cabang. Saya merasa senang dan ingin seperti dia, yang juga berjiwa sosial. Baik. Saya dan teman dibimbing, diajarkan, terutama bertutur kata yang benar dalam menyapa orang yang lebih tua dari kami. Nah, selain itu, saya dan teman-teman juga diberi tugas belajar memimpin doa, memimpin rosario, lagu, dan bahkan membaca firman Tuhan. Saya sangat bersyukur dapat bergabung di Wanita Katolik, terutama cabang Bunda Maria Jeruju. Banyak hal yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan memperkuat iman. Dukungan pastor paroki, suster, dan ketua DPP kami terhadap wanita Katolik luar biasa. Sehingga kami semakin bersemangat dalam melaksanakan kegiatan baik di wilayah paroki Bunda Maria Jeruju maupun di luar paroki kami. Ketua Dewan Pastoral Paroki, orang yang bijaksana, rendah hati, dan pintar. Pesan-pesannya atau masukannya kepada wanita Katolik luar biasa. Salah satunya, kami selalu mengingatkan untuk bisa membagi waktu untuk keluarga, organisasi, dan masyarakat atau gereja. Jangan sampai di organisasi kami menjadi orang hebat, tapi dalam keluarga kami berantakan. Itu dulu pengalaman saya. Luar biasa Bu ya, pengalaman sharing tentang bagaimana kaderisasi. Para pendengar, kaderisasi ini adalah proses pembinaan dari mulai perekrutan calon anggota. Jadi yang bisa masuk di Wanita Katolik Republik Indonesia ini adalah perempuan yang berusia 18 tahun. Memang kebanyakan ibu-ibu, tetapi ada juga di cabang-cabang yang juga perempuan-perempuan lajang. Ini mungkin untuk remaja-remaja putri, jangan takut untuk bergabung di Wanita Katolik Republik Indonesia ketika sudah berusia 18 tahun ke atas. Kemudian syaratnya memang sudah dibaptis di gereja Katolik, ya. Boleh kalau memang simpatisan, ya, asalkan nanti dalam proses pembinaannya tunduk terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau statuta yang telah ditetapkan oleh Wanita Katolik Republik Indonesia Pusat. Karena WKRI ini luar biasa, sudah 97 tahun. Baik para pendengar, Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Maria Jeruju ini memiliki 2 ranting ya Bu ya, tadi Ibu ceritakan. Ya, ada ranting Maria 1 dan ranting Maria 2. Luar biasa, artinya perkembangannya untuk kaderisasi khusus untuk wanita Katolik di cabang Bunda Maria Jeruju ini mendapatkan apresiasi. Karena kalau sudah memiliki 2 ranting itu pasti akan bisa mekar lagi 3 ranting, 4 ranting ya, sesuai dengan anggota yang tercatat. Jadi bagaimana cara merekrut anggota ini sehingga berkembang? Kita ingat bahwa cabang Bunda Maria ini merupakan cabang dari
paroki atau cabang dari Santo Yosef Katedral awalnya ya, karena dulu kita stasi. Silakan Bu, diceritakan. Oke Pak, terima kasih. Untuk kami merekrut anggota baru, terutama karena ini kami sudah punya ranting, jadi kami selalu bersosialisasi di lingkungan, terutama ibu-ibu wanita Katolik yang ada di lingkungan. Kami mengajak mereka yang belum bergabung atau belum menjadi anggota dengan cara mendata mereka dan meminta kesediaan mereka untuk bisa pertama ikut doa atau kegiatan yang ada di lingkungan di mana ibu-ibu itu berada. Nah, misalnya dia adanya di ranting 1, nah kami berusaha untuk ibu-ibu wanita Katolik yang sudah menjadi anggota di ranting 1, kita meminta kesediaan mereka untuk. Nah, setelah didata, ternyata kalau mereka mau, dan kita ajak mereka doa dulu, kemudian ikut dengan kegiatan WK, walaupun hanya lihat link dulu gitu. Nah, setelah itu kalau mereka punya keinginan untuk bergabung, barulah mendaftar. Nah, mereka pertama itu daftar harus masuk di ranting. Baik. Setelah di ranting, boleh menjadi anggota dulu. Nah, setelah menjadi anggota, mungkin ada satu periode mereka menjadi anggota bisa masuk di dalam pengurus ranting. Oh, begitu. Mereka sudah menjadi anggota di ranting atau pengurus di ranting, untuk kaderisasinya, satu periode atau lebih, mereka bisa masuk di cabang. Baik. Menjadi cabang atau bahkan menjadi pengurus di cabang. Yeah. Setelah melewati satu periode atau lebih di cabang, mereka bisa menjadi pengurus di cabang, dan setelah menjadi pengurus, kalau ada melewati satu periode atau lebih, mereka bisa mencalonkan diri juga menjadi ketua. Oh, begitu. Jadi syaratnya untuk menjadi ketua cabang, dia harus masuk di kepengurusan cabang. Nah, sama juga dengan ranting, kalau dia sudah mau menjadi ketua ranting, dia harus menjadi pengurus di ranting terlebih dahulu. Nah, sama juga kalau dia mau menjadi anggota di DPD, dia harus menjadi pengurus atau pimpinan di cabang dulu. Itu jenjangnya, Pak. Baik, terima kasih informasinya Bu. Ini luar biasa sekali. Semoga para perempuan Katolik yang mendengar Lentera Minggu Katolik pada hari ini terbuka ya untuk mengikuti organisasi ini. Sebenarnya ormas ya, organisasi masyarakat yang memang sudah 97 tahun, kemudian juga peran dan kiprahnya luar biasa ya, berjuang juga dalam merebut kemerdekaan RI dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara proses pendidikan, dengan cara memelekkan orang dari buta huruf dan sebagainya. Dan di paroki Bunda Maria Jeruju ini juga peran wanita Katolik Republik Indonesia ini sangat besar, karena hampir sebagian pengurus cabang dan ranting ini merupakan pengurus DPP, pengurus kategorial, dan pengurus di lingkungan. Kalau kita amati ya Bu ya. Ini bagaimana kaderisasi iman di WKRI ini sehingga mereka memiliki jiwa pelayanan yang tinggi dan juga memberikan kontribusi untuk melayani umat dengan tulus. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Untuk kaderisasi iman, kami selalu memang sudah ada di program kami, terutama di cabang dan ranting. Setiap bulan kami mengadakan doa bersama dan berkeliling rumah ke rumah, supaya jika ada ibu-ibu yang tidak bisa hadir di rumah A, bisa di rumah B. Jadi setiap ranting ada jadwalnya setiap bulan, ranting 1 dan ranting 2, DPC juga ada jadwalnya setiap bulan, yaitu kami mengadakan kegiatan doa bersama itu di Gedung Anek di Paroki Bunda Maria Jeruju. Kalau untuk ranting di rumah-rumah anggota ranting. Kalau kami kembali ke masyarakat, Pak, kami anggota DPC ini kembali ke ranting masing-masing sesuai tempat tinggal kami. Jadi memang doa itu yang pertama kami lakukan doa rosario, Pak. Dan di dalam rosario ini kami berbagi tugas, ada yang memimpin lagu, memimpin doa, ada yang jadi pemimpin, dan bahkan
eh, kami juga sering ya ditunjuk sebagai pembawa renungan begitu. Jadi pada awalnya sih kami meminta suster untuk membawa renungan untuk kami bersama. Tapi karena sudah ada kemajuan dalam ibu-ibu WK, ternyata ada yang berani dan punya talenta. Kami minta kesediaan mereka untuk membawa renungan kami. Nah, kemudian di dalam pertemuan itu kami selalu berusaha saling menasehati, memberi masukan untuk dari senior-senior kepada kami yang masih muda untuk tetap rendah hati, terutama di dalam pelayanan kami yang sosial ini. Jangan ada menuntut sesuatu apapun, dan kami selalu menerapkan bahwa kita ini melayani dengan ikhlas, dengan jujur, kemudian dengan benar begitu. Jadi sikap kita juga selalu diminta pada waktu pertemuan agar kita selalu santun, selalu sopan, ramah, terutama senior-senior kami yang bisa menjadi panutan dan contoh bagi kami, Pak. Jadi kami juga diajarkan bukan hanya baik di dalam organisasi WK, di lingkungan kami juga kami juga harus bersikap seperti seorang wanita, seorang ibu, seorang masyarakat yang menebarkan cinta kasih sesuai dengan ajaran gereja Katolik, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali sharing Ibu. Di paruh kedua nanti kita akan menggali lagi bagaimana proses kaderisasi di WKRI cabang Bunda Maria Jeruju untuk karena kita tahu pada kemarin sudah diadakan Kompercap. Nah, Kompercap ini persiapannya cukup panjang karena seharusnya di tahun 2021, tetapi karena pandemi dimundurkan di tahun ini, di awal Januari ini. Baik Bapak Ibu, para pendengar Lentera Minggu Katolik pada hari ini, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1.